السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار ماسك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة الهيج الأسجانا. وصلى الله على سيدنا محمد خير البرية الذي أنقذنا وإياكم إلى سبيل هداه، والذي علمنا وإياكم إلى طريق الجنة، وعلى آله وصحبه من والاه. ولك الحمد حتى ترضاه، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para ulama, para guru yang hadir tepat ini, di pengajian ini, di majlis rutin ini, di tasmiyah ini, yang mungkin ulun kada besarkan satu persatunya, tetapi tidak mengenal rasa hormat kepada beliau-beliaunya, wabil khusus guru kita, Guru Rosyid dan Sahibul Bait Haji Muhammad Syahidi, juga Bapak Muhammad Hamzah beserta para saudara-saudaranya dan keluarga besarnya, dan segenap para hadirin, para hadirat, para jamiah pengajian rutin Al-Amin, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, pada malam hari ini marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan pengajian rutin kita malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini, muwajahah kita malam hari ini, InsyaAllah senantiasa mendapatkan curahan-curahan rahmat, curahan barakah, curahan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan majlis ta'lim wa da'wah al-amin ini insyaAllah bertambah makmur, bertambah besar, dan dakwahnya insyaAllah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan penuh dengan rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan kita sebelatan yang hadir, yang istiqamah, insyaallah diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur duniawi dan makmur ukhrawi. Dan insyaallah anak-anak kita sebelatan insyaallah bisa istiqomah pula untuk meneruskan majlis Al-Amin ini menjadi makmur, menjadikan hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana la syahidan alaina fi dzalikal yawm, menjadikan insyaallah sabab musabab kita seberataan
menjadikan orang-orang penghuni surga berkahnya pengajian Al-Amin insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan anak-anak kita seberataan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah semuanya, anak-anak yang walidah bakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang ahli ilm wa ahli khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum wa auladana insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi sahibil Maulid, beliau mengatakan di dalam syairnya, la zilat masru ya qalbi bi dhikri salaf ahli wa man mithl ahli fi salaf wal khalaf, idza dhakartu sifatul qam dam'i daraf awsafum ta'dil wasif idza qad wasaf kam abad minhum lahu silqa fi inkashaf yahli lakum qadr 'inda Allah 'ali syaraf man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adlaq jami'at tuhaf ya khair walid bi auladihi wa ahlihi ra'af. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi mengatakan dalam syairnya, bagaimana, kata beliau, aku sangat bangga dan sangat senang ketika disebut-sebut, diceritakan bagaimana para salaf kita terdahulu, para aulia kita, para ulama kita, para guru-guru kita dahulu, yang mereka semuanya orang-orang mulia, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang ahli karamah. Ya ahli wa man mithl ahli fi salaf wal khalaf, yang mana orang tua kita, para ulama kita, guru-guru kita dahulu, tidak ada yang bisa menyamai bagaimana kedudukannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana karomahnya. Maka kata beliau, idza zakatu sifatul qam jam'i daraf, ketika disebut bagaimana sifat-sifat mereka yang sangat mulia, sifat mereka yang sangat tawadhu, sifat mereka yang senantiasa dan selalu ta'zimnya mengagungkan Allah, mengagungkan baginda Muhammad SAW. Ta'jiz wasif idza qad wasaf. Dan kalau kami akan menceritakan sifat mereka yang begitu sangat tingginya, sangat mulianya di sisi Allah, kami nggak bisa untuk menyebutkan satu persatu sifat-sifat beliau ini, para ulama-ulama kita, para datuk kita, para guru-guru kita. Nggak sanggup kami, karena begitu sangat mulianya sifat-sifat beliau. Kam abad minhum lahu syiril khafif kasaf, berapa banyak dari ulama-ulama kita, guru-guru kita terdahulu, yang mereka mempunyai rahasia sir yang tersembunyi, cuman ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah-karomah mereka, ditampakkan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan mereka. Yahlilakum indallah ali qadr indallah ali syaraf, dan mereka ini para ulama kita dahulu ini yang sangat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai makam kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf. Oleh karena itu, ketika kalian masuk di golongan mereka, masuk di dalam riayah mereka, masuk di dalam benteng mereka, kalian jangan takut, kalian jangan bimbang, kalian jangan was-was, kalian jangan galau, karena masuknya kita kepada di dalam himayah, di dalam benteng mereka, maka Allah akan menjaga kita semuanya karena berkahnya mereka, para aulia, para solehin, orang-orang dahulu ini. Atau waman ta'allaq bikum adlaq jami'at tuhaf, atau tatkala kita mempunyai ta'alluq,
kita mempunyai hubungan yang erat dengan mereka, para ulama kita, para guru-guru kita ini, maka adrak jami'ut tuhaf, Allah akan berikan semua apa yang ada pada mereka, sir mereka, magom mereka, kemuliaan mereka, Allah juga akan berikan. Kalau hati kita punya ta'alluq, kedekatan yang sangat dekat dengan beliau-beliau, para guru-guru kita, para ulama kita, para solehin kita, para aulia kita, yang Allah berikan pada mereka, Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya ta'alluq, kita ada husnudzon, kita ada kecintaan yang sangat dalam dengan beliau-beliau. Ya khair walid bi auladih wa ahlih ra'af, yang mana beliau-beliau ini, para ulama kita, guru-guru kita ini, mereka sebaik-baiknya orang tua, sebaik-baiknya orang tua yang tidak akan pernah pian jumpai di kapanpun zamannya, zaman sekarang kah, zaman akan datang kah, zaman nanti kah, di akhir zaman kah, nggak akan pian dapatkan. Beliau-beliau ini yang betul-betul sebaik-baiknya orang tua. Kenapa? Bi auladih wa ahli ra'af, yang mana beliau-beliau ini dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, bahkan anak cucu, cicit, buyutnya, mereka sangat mendidik. Beliau-beliau sangat mengarahkan, sangat mendidik, sangat mengayomi. Dan itulah kewajiban kita sebagai orang tua, senantiasa mengayomi, mendidik dan menjaga dan mengarahkan anak-anak kita, keturunan kita, untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cintanya kepada baginda Muhammad SAW, untuk mengetahui kewajibannya, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui sunnah-sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pian lihat orang dahulu, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, wa min abaihim min abakirami falahu. Kata Habib Ali, mereka orang dahulu ini abahnya orang mulia, abahnya ulama, abahnya guru, abahnya itu walinya Allah, anaknya pun juga seorang guru, seorang wali, seorang ulama. Cucunya pun juga seorang guru, seorang ulama, seorang wali, dan begitu terus. Sehingga kalau kita silsilahkan, wali bin wali bin wali bin wali, ulama bin ulama bin ulama bin ulama, guru bin guru bin guru bin guru, semuanya ulama, semuanya guru, semuanya aulia. Kenapa? Karena beliau-beliau orang-orang dahulu, para guru kita, ya khair walid bi auladih wa ahlih ra'af, sangat menjaga, sangat bertanggung jawab, sangat mengarahkan, sangat mengayomi dan sangat mendidik. Makanya kalau kita lihat di zaman sekarang ini, yang kita lihat dengan kasat mata, berapa banyak anak-anak muslimin, anaknya orang-orang muslim yang sudah tabadzalu, yang sudah hilang daripada didikan syariat, hilang daripada sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Dan itu tanggung jawabnya pian orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma menghilangkan syariatnya Allah dan menghilangkan sunnah baginda Muhammad SAW, bahkan menjadikan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang ahli maksiat, anak-anak yang ahli narkoba, narkotik, ahli zina, na'udzubillah min dzalik. Dan itu pian orang tuanya yang Allah mintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pian, jangan enak-enak ya. Punya anak gantengkah, cantikkah, punya anak sudah perjaka, sudah perawankah, kalau salah didikan, pian ya akan menanggung semuanya, dan pian yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pian yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan anak pian. Sebaliknya, pian bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa mengayomi. Pian semua yang memborong pahalanya pahalanya anak-anak pian, berkahnya anak pian, rahmatnya anak pian, maghfirahnya anak pian, pian semua yang borong. Makanya kata baginda Muhammad SAW mengatakan, man qara al-Quran wa amila bima fihi
ulbisa waidahu tajan yaumal qiyamah da'uhu ahsan da'u min syams ila buyutin fi buyutin dunya wa hadha wa ma fikum wa ma bali kaifa bihal man ya'mal biha. Kata baginda Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya, apa kata Rasulullah? Kedua orang tuanya, anak pian yang membaca Al-Quran, anak pian yang hafal Al-Quran, anak pian yang mengamalkan Al-Quran, cuma berkahnya, pahalanya, balasannya ke pian orang tuanya. Maka kedua orang tuanya Allah beri mahkota nanti di hari kiamat, menunjukkan keberhasilan orang tua tatkala mendidik anaknya. Allah beri mahkota. Siapa? Orang tuanya yang dikasih mahkota. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang-orang ahli di akhirat nanti di hari kiamat ini, para orang tua yang berhasil mendidik anaknya, mereka semua kasih mahkota. Yang nggak berhasil mendidik anaknya nggak dapat mahkota. Dan mahkota ini terbuat di cahaya, yang mana cahayanya lebih terang dibandingkan cahayanya matahari yang menyinari di rumah-rumah kalian di dunia. Lebih terang. Nah, kita lihat cahaya matahari kita nggak kuat ya dari terangnya. Ini lebih terang lagi. Ini kedua orang tuanya. Dan gimana anaknya yang mengamalkan Al-Qur'annya, yang baca Al-Qur'annya dan mengamalkan Al-Qur'annya. Bagaimana anaknya itu sendiri yang mengamalkan? Lebih besar lagi dapatnya. Ini masih orang tuanya. Anaknya lebih besar lagi dapatnya. Ini orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Makanya diterangkan tadi oleh qori kita, siapa namanya? Ustadz Imran. Bagaimana beliau mengatakan dalam Al-Qur'annya tadi, seorang ayah yang berikan wasiat kepada anaknya bukan wasiat hati-hati kerjaan ikam jangan sampai jatuh, kada. Hati-hati tambang ikam lebih makmurkan, lebih besarkan, bukan. Hati-hati kerjaan ikam supaya lebih sukses lagi, enggak. Apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat orang tua yang bijak. Ini wasiat orang tua yang tahu kewajibannya. Ini wasiat orang tua yang bertanggung jawab. Karena seringkali kita duduk dengan keluarga kita, bukan yang kita ceritakan kalamnya Allah, bukan yang kita ceritakan kalamnya baginda Muhammad SAW, yang kita terangkan di hadapan anak-anak kita, kerjaan kita, dunia kita, aset-aset kita. Anakku, jangan lupa ya, Abah Ikam ini punya tanah di sono 10 hektar, awas, jaga itu. Tuh, tambang yang baru aku buka itu, kembangkan itu. Enggak begitu, bukan dunianya yang sebut. Jangan sampai syirik kamu, jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai berpindah agama kamu seperti agama daripada abah-abah kamu, yaitu agama Islam. Ini wasiat mereka. Para anbiya ketika wasiat pada anak-anaknya bukan wasiat dengan mukjizatnya yang dibanggakan. Nih aku nabi, punya mukjizat, kamu juga harus. Bukan begitu. Apa? Wahai anakku, apa yang kalian sembah nanti setelah sepeninggal aku? Apa yang kalian sembah? Kata anak-anaknya, annani a'budu man alladhi a'budu man aba alladhi a'budu aba'una. Wahai ayahku, kami akan menyembah dengan sembah-sembah yang kau sembah. Jadi abah-abah kami yang sembah, itu sama.
Kami ikuti daripada abah-abah kami yang disembah apa, yaitu yang kami sembah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiatnya, ini yang ditanya. Makanya karakter anak ini, apa kata pian orang tuanya? Anak ketika dilahirkan procot di bumi ini dalam keadaan fitrah. Al-waladu yuladu ala fitrah, kata Rasulullah. Anak ini ketika dilahirkan di bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kesucian ini apa langgeng, apa hancur, itu semua terserah fi abaihim, terserah daripada kedua orang tuanya. Makanya pian punya kertas putih, dia dapat pian dengan pulpen. Terserah pian, ini kertas putih mau pian gambar rumah, gambar apa pemandangan, gambar gunung, apa pian akan coret-coret begini. Sudah biar hancur aja kertas ini, coret-coret aja, nggak kelihatan gambarnya. Anak pun begitu, akan pian jadikan apa anak ini? Apa kata pian orang tuanya? Mau jadikan ulama, pian yang bisa merubah. Menjadikan guru, pian yang bisa merubah. Mau pian jadikan wali Allah, pian yang bisa merubah. Mau pian jadikan ahli narkoba, pian juga. Mau jadikan orang yang ahli narkotik, pian juga. Mau jadikan orang sebagai perampok, sebagai pembunuh, pian juga. Apa kata pian? Semua tergantung pian. Mau pian rusak anak ini bisa, mau pian jadikan orang yang soleh juga bisa. Apa kata pian orang tuanya? Tanggung jawabnya bagaimana? Kalau toh pun pian mengeluh, kami bukan orang ahli ilmu, kami bukan orang ahli ibadah, jangan khawatir. Para guru-guru kita, para habib kita, alhamdulillah, pondok pesantren banyak, madrasah banyak, majelis taklim banyak. Pian kirim anak pian, kalau pian tanggung jawab, pian masa nggak berilmu, nggak punya apa-apa di dalam syariatnya Allah. Pian kirim anak pian ke pondok-pondok para guru-guru kita, para ulama kita. Pian kirim anak-anak kita ke masjid taklim para guru-guru kita, para ulama kita. Pian kirim ke madrasah beliau, para ulama kita, guru kita. Sekarang nggak ribet, gampang semuanya. Tinggal kita orang tuanya mau memanfaatkan gak dengan kegampangan ini, atau dibiarkan anaknya. Karena kadang-kadang kita tertawa sendiri melihat perbuatan orang tua akhir zaman ini. Itu anaknya masih bayi, perempuan kah, waduh, dibungkus begitu rapinya, pakai kudung, pakai baju abaya, masih bayi, sampai ketekek begini anaknya, mau mati. Sudah gede anaknya perawan, ditelanjangin. Alhamdulillah. Ayo lo ngomong amin lo. Sudah perawan, nggak pakai kerudung, udah gitu pakaiannya pendek-pendek, ketat-ketat, kelihatan dalamnya. Itu bapaknya sama ibunya, mamanya bungul, masih bayi, dipakai kudung, dipakai abaya, udah perawan, ditelanjangi. Ini bapaknya ibunya al-gobloku bin tololu al-bungulu namanya. Kalau masih bayi nggak pakai kerudung nggak apa-apa, nggak ada kewajiban, nggak ada aurat mas. Udah perawan ini aurat sudah pian tutupin, pakai kerudungnya, pian tutupi auratnya, supaya pakai abaya, bukan pakai ketat-ketat yang pendek-pendek. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita tertawa lihat didikan anak-anak orang tua akhir zaman ini. Waduh, aneh masih baik kita lihat, masya Allah, kerudung sampai ketekek begini, apa ketekek begini, sampai begini, kasihan anaknya, nggak bisa nafas. Bayi umur 2 tahun, sudah 17 tahun, kita lihat udah gede aneh perawan, nggak pakai kerudung, waduh, pakai celana yang seperti sempak gitu, kelihatan semua auratnya. Kata ulun, alhamdulillah, mulus benar ini. Masya Allah, dibuka sudah perawannya. Justru udah perawan itu tuh, dibungkus udah perawan. Kalau masih bayi kan dibungkus gak apa-apa, gak ada kewajiban, gak ada aurat.
Juga anak lakinya begitu, masih kecil, waduh pakai gamis, pakai ini udah gede. Masya Allah, pakai celana bolong-bolong. Masya Allah. Udah gitu nggak pakai baju lagi, pakai tato lagi. Masya Allah. Ini mana orang tuanya ini dulu dipakai gamis, udah gede perawan, udah jadi perjaka, hilang semuanya. Makanya kita lihat bagaimana guru-guru kita. Bagaimana guru kita, guru sekumpul radhiyallahu anhu warda, mendidik anak-anaknya. Bukan cuma beliau yang di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam istiqamahnya, anaknya pun diarahkan. Ya khair walid bi auladi wa ahli ra'af. Karena orang tua yang bijak itu, orang tua yang bertanggung jawab, itu nggak ridho, nggak rela kalau dirinya aja sebagai aulianya Allah, sebagai ulamanya Allah, sebagai guru, sementara anaknya bejat, nggak ridho. Bagaimana caranya anaknya pun bisa ngikuti jejaknya orang tuanya, menjadi guru, menjadi ulama, para salihin. Bagaimana didikan guru kita pada anak-anaknya? Lihat, masih ditinggal masih kecil-kecil, cuman bagaimana didikannya? Sangat dijaga sehingga gak mengenal luar, gak mengenal itu maksiat, gak mengenal itu bagaimana narkoba, gak kenal, gak tahu. Seperti halnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aziz Al-Kubra. Itu Abu Bakar itu dididik sama abahnya, yaitu Habib Abdullah Al-Aziz Al-Kubra, mendidik anaknya ini Abu Bakar Al-Adani mulai bayi, procot, sudah dididik untuk ibadah, mulai procot, sampai dengan didikan syariat, didikan zikir, didikan ibadah, istiqamah, sampai menjelang umur kira-kira umur 12, 13 begitu. Perjaka kecil begitu. Dan nggak pernah keluar sama sekali, keluar rumah tidak pernah sama sekali. Sehingga keadaan luar ini bagaimana nggak tahu. Di luarnya ada pasar kah, ada toko kah, ada apa nggak tahu. Sehingga suatu saat ketika diajak baca Ihya Ulumuddin, Al-Habib Abu Bakar Adni ini masih umur 12, 13 begitu. Diajak baca Ihya sama abahnya. Ketika dibaca Ihya babul hasad, tentang hasud, komplain Abu Bakar dengan abahnya, bah, ini Imam Ghazali salah nih bah, karang kitabnya ini. Loh, kenapa? Masa nerangin bab hasad? Ini kan sifatnya setan ini, manusia nggak ada ini. Oh ya. Baca lagi, babul kibir. Bah, salah ini nggak tepat ini. Imam Ghazali karangannya salah ini. Sifat kesombongan nggak ada manusia bah, itu setan yang punya. Oh ya. Tertawa abahnya. Dibaca lagi, babur riya. Nah bah, sudah bah, jangan baca bah, salah bah. Kitab Ihya ini salah ini bah. Imam Ghazali itu salah ini. Kata abahnya, wahai anakku, ikam ini nggak pernah keluar. Ini bukan ikam. Kalau ikam setiap hari di sini ketemu dengan para aulia semua, ketemu abahnya wali besar, ibunya pun juga waliyah gutub, wali besar juga ibunya, kakeknya juga wali besar, pamannya wali besar. Jadi satu keluarga itu di rumah itu aulia, ulama, guru semuanya. Jadi gak ada yang punya sifat hasud, sifat kibir, sifat riya, sifat dengki, gak ada. Semuanya bersih hatinya, senantiasa selalu memaafkan. Jadi yang dilihat oleh Habib Abu Bakar Adni mulai bayi sampai umur segitu semuanya aulia. Jadi nggak ada sifat dengki, sifat riya. Sehingga beliau mengatakan ini bukan manusia, bayi setan ini, manusia nggak ada. Salah Imam Ghazali ini. Ini bukan ikam. Kalau ikam nggak ada, tuh yang di luar tuh, yang di pasar di alun-alun tuh. Kata abahnya, udah lanjut aja, nggak usah terangin sudah, percuma. Ikam nggak tahu katanya. Dilanjut aja bacanya. Kenapa? Dari didikan yang sangat keras dari abahnya sehingga nggak mengenal kok narkoba, narkotik. Sifat hasud nggak mengenal. Apa itu hasud?
Sifat kibir, riya, dengki, nggak kenal. Dari tidak pernah melihat dengan mata kepala, nggak pernah lihat. Orang yang hasud bagaimana? Nggak ada. Di rumah itu nggak ada. Semuanya aulia. Oh. Pernah suatu ketika Abu Bakar ini masih kecil. Oh bukan, Abdullahnya, abahnya masih kecil. Ya namanya anak kan biasa, main-main itu lari ke sana, lari ke sini, lari ke orang tuanya, lari ke pamannya, lari ke kaiknya, kan begitu. Biasa anak kecil begitu. Ini abahnya begitu masih kecil. Beliau lari ke orang tuanya mesti baca Quran, sibuk dengan baca Quran. Lari ke ibunya, sibuk dengan zikirnya. Lari ke pamannya, sibuk dengan sholatnya. Lari ke kaiknya, sibuk dengan dengan wirid-wiridnya. Sehingga beliau kembali ke orang tuanya lagi, di belakang orang tua, di belakang orang tuanya beliau ngambil sejadah, sholat di belakang orang tuanya, ikut orang tuanya sholat. Kenapa? Semua di keluarga itu sibuk dengan ibadah. Nggak ada yang sibuk ya televisi, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kerjaannya, nggak ada. Sibuk dengan itu semua. Sehingga beliaunya hebat masih kecil, kembali ke orang tuanya, ngambil sejadah, sholat ikut orang tuanya sudah. Kalau anak kita kan enggak, ke bapaknya sibuk kerja, ke ibunya sibuk lihat teleponela, sibuk dengan lihat selebrita, was-was. Ke pamannya sibuk dengan dunianya, nanti ke kakaknya sibuk dengan HP-nya. Akhirnya apa? Juga ikut main HP juga aja. Kenapa? Apa yang disibuki di daerah itu, ya ikut sudah. Ini begitu, mulai kecil dididik semua ibadah, sehingga mulai bayi ibadah semuanya. Sehingga tumbuh besar menjadi orang para aulia, para solehin semua. Satu keluarga, aulia semua, guru semuanya, ulama semuanya. Dan begitu, guru kita, guru sekumpul nih, guru Zaini Goni ini, mendidik anaknya. Makanya ya, orang-orang yang hidup di kalangan orang-orang yang berpendidikan agama, yang kehidupan dengan ibadah, semuanya berkah, semuanya berkah. Sampai pernah karomanya guru Zaini Goni ini, ketika itu setelah selesai pengajian, kan beliau punya pengajian rutin yang besar itu. Malam apa itu guru? Malam apa itu? Malam Senin apa itu? Yang pengajian besar punya guru Zaini itu di Pertapura. Setelah pengajian, biasa kan masih ramah tamah, masih ada makan-makan, nggak apa. Ada orang ketok, assalamualaikum. Beliau nyuruh santrinya, buka. Dibuka, ada orang tua laki-laki minta minum, ambilkan air, kasih minum. Saya minum, kembali lagi, masih ada bekasnya. Kata guru, kau minum bekasnya, minum. Habisin, nyuruh santrinya. Ini semua nggak paham apa-apa. Sudah habis, guru saya ini bilang, tahu siapa itu? Nggak tahu guru, itu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu. Waduh, itu yang duduk dengan guru semua berebut sama air tadi itu. Bekasnya Nabi Khidir direbut semua, diambil kasih air lagi, semua minum semuanya. Yang bujuran, yang pertama minum itu, yang suruh oleh guru itu. Ini karomanya beliau. Nabi Khidirnya datang ke beliau, bukan beliau cari Nabi Khidir, Nabi Khidir datang. Kalau kita enggak sibuk cari Nabi Khidir kita, Nabi Khidirnya enggak ingin ketemu kita. Kali ini guru kita bukan sibuknya Nabi Khidirnya cari beliau, minta berkahnya beliau. Lihat nih, mereka yang hidup di kehidupan yang penuh dengan ibadahnya Allah Ta'ala, dikasih karomahnya Allah Ta'ala, dikasih karomah oleh Allah Ta'ala. Ini ada ijazah dari guru kita, guru sekumpul, ada 4 ijazah. Kalau biar bisa ngamalkan, bagus ini. Yang pertama, ijazah pertama kata guru sekumpul, yang bisa baca surat Al-Fatihah 20 kali. Surat Al-Fatihah 20 kali. Itu bisa menyelesaikan semua hajat. Semua hajat.
Apa yang pian inginkan hajatnya. Yang kedua, ijazah beliau yang baca Al-Fatihah 14 kali. Itu menyembuhkan semua penyakit. Penyakit apa aja? Penyakit dalam kah? Penyakit kulit kah? Penyakit zahir kah? Allah sembuhkan. Yang ketiga, kata Guru Sumpul, yang baca Al-Fatihah 41 kali. Itu bisa menghilangkan hutang piutang. Maksudnya bisa membayar hutang piutangnya semuanya. Juga bisa memudahkan karirnya. Menjadi dia sukses. Kalau dia punya karir apa? Karir pedagang kah? Karir apa aja? Kemudian yang nggak punya jodoh dimudahkan jodohnya. Yang nggak punya jodoh dimudahkan jodohnya. Yang sudah punya jodoh dapat lagi insya Allah. Kalau wani biar, kalau kada wani dan macam-macam biar. Ditempeleng sama apa? Gorengan sama apa gorengan itu? Hah? Bukan untuk wajan, goreng itu goreng. Penggorengan apa itu? Kalau kata orang Jawa wajan. Oh sama wajan juga. Ditempeleng wajan jangan gosong. Pian jangan mau Pian, jangan ikut-ikut Pian, ditempeleng sama wajan. Yang nggak punya keturunan dimudahkan keturunannya. Yang nggak punya anak digambar. Yang sudah punya anak punya lagi tuh Pak Edi itu, masya Allah itu. Alhamdulillah dapat rezeki itu sama Pak Hamzah, masya Allah dimudahkan sama duriahnya. Alhamdulillah dapat anak lagi, ini dapat rezeki besar ini anak ini ya. Anak ini rezeki yang sangat besar ya. Dapat anak laki-laki semua lagi, Haji Edi sama Pak Hamzah. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dapat rezeki lagi insya Allah. Amin Allahumma. Dapat istri lagi. Ayo amin loh. Bu, amin Bu, katanya Bu. Ini korek kita sudah kawin tak? Sudah. Kok aminnya kok mantap? Amin, amin. Jangan-jangan ada. Oh enggak. Oh enggak mau. Berarti termasuk apa namanya istrinya nih berarti. Apa intel juga berarti. Macam-macam hilang. Masya Allah. Yang keempat kata Guru Sumpul, yang baca Al-Fatihah 313 kali. 313 kali. Maka hajat-hajat dia yang besar-besar, apa dia yang punya keinginan yang besar-besar, Allah mudahkan. Dan juga sesuatu yang mendesak. Kalau yang kepepet, apakah ada suatu perkara yang membahayakan pian kepepet sehingga pian nggak bisa berkutik, sudah pian baca ini Fatihah 313 kali. Insya Allah semua yang pian alami sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang besar, Allah mudahkan semua insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi ini ulama besar di zamannya, dan juga beliau ahli karamah. Dari alimnya beliau mufti, ya ulama-ulama. Dari alimnya itu ulama-ulama Mekah mengakui keilmuannya beliau. Memang alim alama. Sampai beliau bisa apa namanya banyak karangan beliau, apa namanya sarah-sarah beliau, mensarahi Safaid Najah, mensarahi apa namanya Risalah Jamiah punya Habib Ahmad bin Zain, dan masih banyak lagi sarah beliau. Dan itu para ulama-ulama Arab kaget, bahkan ulama-ulama yang di Halamut kaget. Loh, ini orang Jawa cuma alim al-amah ini. Asy-Syekh ini mengakui betul ilmunya, alim betul. Sehingga dan beliau ulama yang beda, bukan seperti ulama yang pian lihat ya. Guru-guru kita yang ada kan pakai imamah begini, pakai serban, pakai jubah ya, pakai gamis, pakai. Beliau enggak, beliau sederhana. Beliau pakai baju putih,
pakai belangkon, bukan pakai imam gini, pakai belangkon. Tahu belangkon? Apa songkoknya orang Jawa itu, yang apa ada di belakang ada seperti kondenya itu. Jadi kalau orang lihat, bukan ulama sudah. Sampai para ulama di Arab tanya, mana itu Al-Imam Nawawi Al-Bantani yang alim alama? Kami tahu kita. Di sebelahnya. Ini guru. Mana? Di sebelah. Pakai belangkon katanya. Masya Allah, alim orang ini. Cuma tak kelihatan alimnya. Dari tawadhu'nya. Suatu saat beliau pergi ke Mesir. Ada suatu hajat, suatu kajian di sana. Diundang ke sana, tidak salah. Beliau masuk ke Masjid Jami' Mesir. Ya kadang-kadang beliau pakai belangkon, sehingga oleh anak-anak kecil di Masjid Jami' Mesir ini ditertawai gitu. Ditertawai, ini apa, orang apa ini, orang apa katanya. Ditertawai sama anak kecil, dibuat mainan gitu, seakan-akan seperti orang-orang gila begitu. Cuman beliau enggak menggubris, namanya anak kecil ya sudah. Subhanallah, karena beliau capek duduk di masjid itu, terus belangkonnya dimiringkan, miring begini miring gini. Jadi apa ke belakang miring. Loh, ketika belangkon ini miring ke belakang, tanah mesin juga ikut miring begini. Jadi bingung orang Mesir, apa ini, ada apa ini? Ada gempa bumi apa ini? Apa menyebabkan begini? Bingung semua satu Mesir, bingung semuanya, miring tanahnya. Gak taunya ada satu wali yang di Mesir mendatangi Al-Imam Nawawi masjid. Nggak kenal ya, kan cuma apa dikatakan oleh ulama ya, layak wali ilal wali. Nggak tahu keadaan wali kecuali sama-sama wali. Jadi si wali ini datangi Syekh Imam Nawawi. Ya kan nggak kenal, manggilnya fulan begini, ya fulan. Kami tahu pian ini walinya Allah. Dan pian ahli karomah. Cuma jangan masukkan hati, kenapa? Masa pian di oleh anak-anak kecil pian sakit hati sampai Mesir miring semua ini kena balanya biang kan. Kata Nawawi, enggak. Kami enggak menggubris anak kecil, kata Imam Nawawi. Bukan kami terpengaruh, kami marah, bukan. Loh, kami tadi duduk, kecapean kami ini. Kecapean sehingga belangkon ini kami ini begini untuk cari angin, makanya dibuka jadi gini loh. Dibuka, cuman bukanya ini mesti ikut miring semuanya gini, miring semuanya, sehingga mereka mau jatuh semua. Oh, nong kira pian karena sakit hati anak kecil, bukan, kami kepanasan dari angin maksudnya, cuma nggak tahu kok miring semua. Dikembali lagi gini, oh ya, saya kembali lagi akhirnya, nggak miring lagi sudah. Subhanallah, ini masih belangkonnya loh, belum omongannya. Sudah mandi, sudah begitu mustajabnya. Masih miringkan belangkonnya, gimana kalau omongannya? Kamu, jadi ini yaudah. Ini ya, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang hidup di kalangan orang-orang ahli ibadah. Begini karomahnya, begini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sangat muliakan mereka. Makanya anak-anak kita jadikan anak-anak yang hidup di kalangan orang ahli ibadah. Siapa yang menciptakan? Ya pian ciptakan. Di rumah pian ciptakan jadi orang-orang ahli ibadah. Supaya anak-anak pian ini karakternya karakter ahli ibadah. Kalau rumah pian sibuk semua dengan televisinya, dengan HP-nya, nanti ibunya pakai HP, bapaknya pakai HP, pamannya HP, sibuknya HP semua. Lihat video short semuanya itu. Ya. Lihat YouTube semuanya itu. Wah, akhirnya anaknya, waduh, keping punya HP kita nih. Masih kecil anaknya, umur 5 tahun, keping punya HP juga. Akhirnya Pak, lebih disibukkan anaknya untuk sibuk dengan YouTube-nya. Kenapa? Ya karena yang menciptakan begitu orang tuanya, kalangan di rumah itu. Akhirnya karakter anak ini seperti yang ada di rumahnya bagaimana. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha semuanya. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan rahmat barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mendapatkan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di keluarga kita jadi keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang penuh dengan zikir, penuh dengan dengan wiridnya, penuh dengan ilmunya, penuh dengan menciptakan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya anak-anak yang diayomi, yang menyebabkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang durhaka, perbuatan-perbuatan yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya, perbuatan-perbuatan yang menjadikan membahayakan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, anak-anak kita seberataan insyaallah yang hadir ini, para anggota majlis ini insyaallah yang bisa meneruskan daripada kebiasaan orang tuanya hadir di majlis ta'lim al-amin ini insyaallah, dan semasa bertambah makmurnya, bertambah hidupnya, bertambah kelihatan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Allahumma jal jama'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jama'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma jal jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan warhamna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma jal auladana min ahli khair wa min ahli qurbah wa min ibadah wa min ahli bal waidah wa min ahli ilm wa min ahli khashyah wa min ahli salihah. Allahumma ja'al lana rutul 'inda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al lana salimin ghanimin aminin zahiran batan ma'ana wa hisi الصحة والعافية واللطف والعافية وبطاعته. اللهم اجعل لنا من أهل الاقتداء والاتباع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأعماله وأفعاله وأقواله ظاهرا باتا معنا وحزي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضر وسلم. الفاتحة.